Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rangkuman ekonomi bisnis. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sera Putri Kabila dari kelas 10 MPLB 1. Nah, ini ada pengertian pasar. Pengertian pasar adalah dalam pengertian luas, pembeli dan penjual tidak harus berada di tempat yang sama. Lalu di sini ada syarat terbentuknya pasar. Yang pertama, terdapat penjual, yang kedua terdapat pembeli, dan yang ketiga terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan tersedia. Yang keempat adalah terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli. Lalu ada peran pasar bagi perekonomian. Peran pasar dalam kegiatan produksi yaitu sebagai sarana memperoleh informasi barang apa yang paling laku di pasar. Yang kedua, sebagai sarana memperoleh jawaban atas pertanyaan untuk siapa barang diproduksi. Yang ketiga, sebagai sarana mendapatkan bahan baku. Yang keempat, sebagai pembentukan harga. Peran pasar pada kegiatan distribusi. Pasar berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan distribusi. Di sini ada pengertian struktur pasar. Pengertian struktur pasar adalah kondisi tertentu dari pasar yang ditandai dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar. Di sini ada jenis-jenis struktur pasar. Pasar persaingan dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Adalah pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sama-sama banyak dan di antara keduanya tidak bisa saling mempengaruhi. Yang kedua ada pasar monopoli. Adalah pasar yang hanya terdiri dari satu penjual, melayani permintaan yang sangat banyak dan produk yang dijual tidak memiliki substitusi. Ciri-ciri pasar monopoli ada 3. Yang pertama, di dalam pasar hanya terdapat satu penjual. Yang kedua, jenis barang yang diproduksi tidak ada penggantinya atau tidak memiliki substitusi. Yang ketiga, ada hambatan bagi perusahaan baru atau perusahaan yang akan masuk ke dalam pasar. Di sini ada pembentukan harga pada pasar monopoli. Pada pasar monopoli, penjual menjadi penentu harga di pasar. Penjual akan selalu berusaha mendapat keuntungan sebanyak mungkin dengan maksimumkan harga. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Adalah struktur pasar yang ditandai dengan terdapat beberapa produsen atau penjual menguasai penawaran baik secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama adalah terdapat sedikit penjual, yang kedua barang yang dijual dapat berupa barang homogen atau berbeda corak, yang ketiga terdapat rintangan untuk memasuki industri oligopoli, yang keempat keputusan harga yang diambil oleh perusahaan. Yang terakhir atau yang keempat adalah pasar persaingan monopolistik, merupakan pasar yang nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada ciri-ciri pasar persaingan monopolistik, yaitu terdapat banyak penjual, barangnya bersifat berbeda corak, perusahaan relatif mudah keluar masuk pasar, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, persaingan promosi penjual sangat aktif. Pembentukan harga pada pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik lebih memiliki karakteristik dibanding pasar persaingan sempurna dan monopoli. Pasar persaingan monopolistik memiliki kurva AR dan MR yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu ada peranan pasar persaingan monopolistik dalam perekonomian negara. Pasar monopolistik memiliki ciri adanya perbedaan produksi sehingga memungkinkan perusahaan melakukan diversifikasi produk. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik sendiri adalah bentuk ideal pasar sehari-hari, mudah dimasuki dan ditinggalkan, harga bersaing. Kelemahan pasar monopolistik sendiri adalah penekanan kepada efisien membuat perusahaan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas, banyak biaya perusahaan untuk riset, sulit untuk bertahan di pasar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.